Kong, Om, Tante, dan kakak semuanya. Happy New Year, selamat tahun baru 2022. Ini Joshua Setiawan dari Bali. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice hari Sabtu 1 Januari 2022. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati UMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini 1 Januari 2022 kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, selamat Natal dan Tahun Baru kepada Anda sekalian. Bertepatan dengan awal tahun 2022, gereja pada hari ini juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Gereja ingin mengatakan bahwa pada Bunda Maria kita bisa melihat dan menemukan teladan sikap dasariah yang baik untuk dimiliki ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Dalam Injil tadi disebutkan, tatkala Bunda Maria mendengar semua hal yang diceritakan oleh para gembala itu, beliau menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka salah satu sikap dasariah yang perlu kita miliki adalah menjadi insan yang tenang. Tenang di sini bukan berarti seorang yang tidak berbuat apa-apa, tetapi seorang yang menjalani hidup rutin namun tidak lupa merenung atau berefleksi.
Nah, merenung itu kombinasi dari berbagai kegiatan yang namanya berpikir, memperhatikan, merasakan, dan berdoa. Sikap tenangnya Bunda Maria itu bila diungkapkan dalam bahasa otomotif atau transportasi, ibarat kita berkendara, kita tidak perlu langsung melaju dengan persneling 2 atau 3, apalagi 4. Kita bergerak memakai persneling 1 dulu. Atau ibarat mau berperang, kita perlu tenang duduk, lalu menyusun beberapa strategi, dan nanti setelah masuk gelanggang, siap berimprovisasi menghadapi taktik lawan yang mungkin di luar prediksi kita. Berbeda dengan sebuah timnas sepak bola yang tanding di final Piala AFF. Mereka memang harus segera menekan lawan supaya bisa menciptakan gol cepat dan meruntuhkan kepercayaan diri lawannya. Atau dalam bahasa teologi, Bunda Maria mau bekerja sama dengan Allah, dengan peka melihat ke arah mana Allah membimbing perjalanannya berikutnya. Maka ia tenang, tidak mau terburu-buru, juga tidak membuat banyak rencana pribadi. Dan memang ternyata tidak lama kemudian ada perkembangan baru yang memaksa Bunda Maria dan Yosef harus melarikan diri ke Mesir, bukan? Maka teman-teman Fresh Juice, marilah kita memasuki tahun 2022 ini dengan tenang dalam semangat Bunda Maria, sambil mengikuti perkembangan dunia dan negara kita yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi saat ini. Sebuah cerita sebagai hadiah tahun baru bagi Anda. Pada suatu hari, seorang kepala suku memanggil ketiga putranya. "Anak-anakku, kalian lihat bahwa ayahmu ini semakin tua. Akan segera tiba saatnya di mana ayahmu tak lagi mampu memimpin warga di dataran ini. Jadi ayah ingin menyerahkan tongkat kepemimpinan ini kepada salah seorang dari kalian." Mendengar kata-kata sang ayah, ketiga putranya tampak sedih. Mereka saling berpandangan. Sang ayah tersenyum. "Kalian tidak perlu bersedih begitu. Ini satu hal yang wajar. Dulu saat di usiamu, ayah juga merasakan hal yang sama." Wajah semua anak berangsur cerah kembali. Lanjut ayahnya. "Maka ayah minta kalian bertiga besok pagi pergi menyepi di hutan atau di gunung. Terserah pilihan kalian masing-masing. Merenunglah di sana. Ketika kembali nanti, katakan kepada ayahmu ini, dari semua binatang yang kau jumpai di sana, manakah yang akan kau pandang sebagai guru dalam hidupmu sebagai pemimpin suku ini?" Beberapa hari kemudian, ketiga putra itu telah kembali, masing-masing menyampaikan oleh-oleh dari perjalanannya. "Ayah, saya memilih seekor singa," kata sang putra sulung.
Kalau saya memilih seekor kucing, kata putra bungsu. Saya memilih seekor raja wali, kata putra kedua. Sang ayah tampak sejenak terdiam sambil memejamkan matanya. Dan akhirnya dia berucap, "Anak-anakku, terima kasih atas oleh-oleh dari perjalanan kalian. Ketahuilah, seekor kucing adalah lambang keberuntungan. Seekor singa adalah lambang keberanian. Dan seekor raja wali adalah lambang kebijaksanaan." Pada zaman ini, yang namanya perubahan terjadi begitu cepat. Menurut ayah, suku kita ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu melihat dengan tenang setiap peristiwa atau masalah dari berbagai sudut pandang, lalu bertindak bagai seekor raja wali. Akhirnya putra kedua tersebut disahkan sebagai kepala suku yang baru. Para sahabat Resius, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Opa, Oma, Om, Tante Rangga, kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 1 Januari 2022. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungan hari ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Happy New Year.